menyediakan fasilitas-fasilitas, menyediakan kue-kue, menyediakan roti-roti, menyediakan aga-aga, menyediakan pisang-pisang. Dalam artian barang siapa yang menyiapkan makanan untuk keperluan acara maulid Nabi. Supaya awak tak menyasar. Untuk acara maulid Nabi. Kemudian mereka mengumpulkan saudara-saudaranya, nyuajah bini, nyuajah keluarga, nyuajah kawan ke surau untuk mendengar peringatan maulid Kemudian menyalakan lentera-lentera, menghidupkan lampu-lampu surau, di mayang kalamnya tarangan, bolanan putihnya gantian, yang kurang tarangnya pegandangan, nyalakan lampu-lampu. Kemudian mereka memakai pakaian yang baru-baru, jamaah yang hadir, baju baru, salawat baru, jilbab baru, talkum baru, sado pakaian yang dipakai baru Kemudian datang ke surau memakai wangi-wangian, badaknya tabah, lipstiknya cirah, pakai make up, pakai gincu, pokoknya rancak, lebih rancak kapai beralih nyumpai ke surau acara maulid Nabi. Mereka berdandan wangi-wangian, pakai baju yang mahal-mahal. Kemudian mereka dalam rangka mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hasyarahullahu taala yaumal qiyamah ma'al firaqatil ula minan nabiyina. Tujuannya, maka Allah akan mengumpulkan kelak di hari kiamat mereka semua itu bersama golongan para nabi-nabi. Alhamdulillah. Wa kana bi'ala ilin. Nanti mereka ditempatkan pada tempat yang sangat tinggi, yang layak, yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Jadi tidak ada ruginya awak dah. Kok kadang-kadang kan bawa kue merasa rugi, bawa oleh-oleh merasa rugi, bawa sedekah di surau merasa rugi, padahal sadonan kita sumbangkan ke jalan Allah. Itulah harap awak di akhirat nanti. Semua yang kita punya hari ini tinggal sadonyo. Laki dan gagah tampan tinggal, istri yang cantik kayak bidadari turun dari WC tinggal, betul. Oto dan mengkilek-kilek tinggal, pitih dan balipe-lipe tinggal, rumah yang batingke-tingke tinggal, istri yang kame-kame tinggal. Betul apa betul? Tidak ada yang bakal ikut menyertai kita. Yang ikut dengan awak, yang bakawan jo awak, yang berteman jo awak, kata orang Kasang, the best friend. Nah, the best friend. Siapa yang the best friend itu? Tidak lain adalah teman yang terbaik. Teman yang mana yang terbaik? Suami? Tidak. Suami bukan teman terbaik. Istri? Tidak. Istri juga bukan teman terbaik. Betul? Laki, suami, teman terbaik bukan. Nyo elok jawab paling-paling baru menikah. Baru menikah endah segalanya. Honeymoon betul, kama-kama berdua, pacik tangan dulu, seolah-olah kasang milik kita berdua. Betul? Sengene istri itu meleset, cameh laki bukan main. Hati-hati yang sengene tayo rabah tayo ndak cameh laki itu. Kata istri, lancar sakit bang, baru menikah. Tak pandai istri masak, bikin gulai keasinan, sekilo garam masuk, kan asin, dicoba oleh laki, keluar matanya, begitu, tak kaji laki, kata bini, abang asin, ndak. Alah jelek asin sama najo, ditanya oleh bini asin bang, nah kenapa suami mau mengatakan dia mau berdusta kepada istri? Takut tersinggung perasaan istri, rela dia bohong demi cintaku yang suci. Ternyata cinta bisa mengalah garam sekilo.
Besok nak mau lagi makan di rumah dia, makan di Lampung. Ditanya oleh isteri, kenapa tak pulang makan bang? Kebetulan tadi ada kawan ngajak makan. Sahabat bukan itu, tak lama aja tu rosak. Makanya kami laki-laki lebih suka makan di luar, sebab tidak lama masakan awak tu. Oi, supaya laki betah di rumah, masak yang lama-lama, badan dan awak yang rancak-rancak, pakai baju yang rapi-rapi, mengecek awak yang lembut-lembut, perhatikan laki sepenuh hatimu. Nah, kau kadang-kadang awak indah di rumah baju kata awak kadang ketiak sebelah sebelah tabung, kadang-kadang rok tinggi sebelah apa ini sebelah, kadang-kadang tidak lo mandi rambut cacakan abang pun kepinding lo tu. Nah, makanya kami laki-laki tidak betah di rumah. Aco dulu di lampu sebelah yang jandul beranak si itu. Hei, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal qataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal qataya, Rabbi zidni ilman afian wa wafiqni amalan makbul wa wasi'ni rizqan hal. Dapat ibu. Nah, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal qataya. Cukup ibu dan bapak. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi nan kita peringatan kini. Pertama-tama tujuan beliau diutus oleh Allah ke dunia, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Pertama, baku akhlak yang dipertanyakan pertama, karena sabalunnya lahir nabi, akhlak manusia tidak jauh beda jo akhlak hewan. Haratu orang haratonyo, pusako orang pusakonyo, bini orang bini. Waktu sebelum lahir Nabi, yang kayo makin kayo, yang miskin makin miskin, sehingga orang yang bagak berkuasa, yang berpitih jadi raja. Maka dengan lahirnya Nabi, diangkat derajat wanita-wanita. Berbangga awak hari ini para istri-istri diangkat derajat oleh Rasulullah. Sabalunya wanita-wanita hina. Ketika bayi lahir perempuan ditanam hidup-hidup. Lahir bayi perempuan ditanam hidup-hidup. Lahir bayi perempuan dibunuh. Kenapa? Mereka menganggap perempuan adalah membawa sial. Perempuan hanya mengombar aib. Perempuan hanya tidak membawa keuntungan dalam kehidupan. Maka lahirnya Nabi awak diangkitlah para wanita-wanita. Alhamdulillah. Muhammad yang mangkit padusi kok. Sehingga kini ada yang jadi presiden padusi, ada yang jadi menteri padusi, ada yang jadi gubernur padusi, ada yang jadi bupati padusi, ada yang jadi wali kota padusi, ada yang jadi wali nagari padusi, ada yang wali jadi korong padusi, ada yang jadi kepala rumah tangga. Bako kepala rumah tangga itu padusi, karena padusi nan cari piti, padusi nan bakarajo, padusi nan berkuasa, padusi nan paling banyak cari.
Kami laki-laki tu basuhan no saja. Ba aku nak karajo le buya. Anyo lah banyak karajo. Ba aku dah banyak mengecek le buya. Kecek dia lah banyak berdoa le. Mana awak mengecek le. Jadi padusi ko rancak dalam rumah tangga banyak jadi. Banyak contoh. Nyok samo jo TV rusak tu. Istri ketika dalam rumah tangga ini, rumah tangga tak sepi. Rumah tangga selalu meriah. Kadang-kadang nak ada lakinya mengecek seorang. Kami tak masalah. Ada bini cak. Tapi bila dah saja kecek bini tu. Begonya laki banti seorang. Nyo hidup seorang. Mati seorang. Oi, lah cukup. Kon anggarahnya apa? Jangan ambil anggarah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuan pertama lahir ke dunia ini untuk merubah akhlak. Sebab itulah ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, Zinnun Al-Misri dalam kitab Risalah Khusairiyah menjelaskan. Apa kata Zinnun? Man alamatil muhibbillahi azza wa jalla. Barang siapa mereka yang cinta dengan Allah azza wa jalla, mutaba'atun habibillah sallallahu alaihi wasallam, maka semestinya orang-orang itu lebih dahulu mencintai kekasihnya Allah, tidak lain adalah Muhammad Rasulullah. Kalau awak malam kini cinta je Allah, awak malam kini yakin je Allah, awak malam kini percaya je Allah, maka pertama yang harus kita perbaiki adalah cintailah Rasulullah. Cintailah Rasulullah. Bagaimana cara cinta Rasulullah? Apa cukup dengan mengatakan saya cinta kepada Muhammad, saya berselawat kepada Muhammad, saya beriman kepada Muhammad? Tidak. Sekarang cinta hanya sekedar lisan. Banyak cinta hanya sekedar kata. Banyak cinta hanya sekedar pemanis bibir. Sekedar non decoration only. Itu artinya tuh. Semua pun tak tentu tuh. Cinta sekedar lipstick. Cari lipstick dipakai pada saat-saat tertentu. Mau pesta lipstick pakai. Kadang-kadang lipstick itu bersusun di atas meja agak 5 balai batang. Dari dan harga 2.500 sampai harga 250.000. Tagak di kacau. Nyambil lipstick yang 2.500. Yang putar. Nyau. Keluar lipstick. Pakai. Bapilin-pilin. Jojo lidah bibinya kekacau. Cari dah rancak ambil kapeh. Siap buang. Apu talo yang harga 5.000. Siap lain lo bantunya gak gadang lo sengene. Lu mah berpilih lo. Bojo lo. Takah tu tak cocok sampai segala lipstiknya pakai. Artinya apa? Lipstik dipuguna pada saat tertentu. Kabarale pakai, kondangan pakai, ke pasar pakai, pariwisata pakai, ke Padang pakai, Bukit Tinggi pakai. Coba ke WC. Lalu ke surau, lipstik dipakai pada saat-saat tertentu. Kalau iman awak hanya bagaikan lipstik, iman terjadi pada saat-saat tertentu. Sedang miskin, tak kena Tuhan. Sedang dapat pitih, tak kena Tuhan. Sedang susah, tak kena Tuhan. Anak tak pulang, tak kena Tuhan. Minantu pun tak pulang, tak kena Tuhan. Laki tak pulang-pulang. Aku ambil yang elok-eloknya kok. Yo, ambil yang eloknya. Yang galak-galak buru tu jangan ambil. Itu hanya sebagai variasi. Kata almarhum Dr. K. Haji Zainuddin MZ, kalau ceramah pesan kepada saya, Ananda, nanti kalau lu ceramah harus pakai klasifikasi, pakai seni. Apa seninya itu? Dakwah tanpa seni
lebih bersifat mengejek daripada mengajak, lebih bersifat memukul daripada merangkul, lebih terasa sentimen ketimbang argumen. Akibatnya orang merasa agama sebagai beban, tujuan dakwah tidak tercapai. Betul? Tapi coba dibawa dakwah dengan humor, dengan ketawa, tidak terasa. Lah jam sabalih kurang 5 balik, tidak terasa. Lah jam sabalih kurang 5 balik. Jadi oleh karena itu, kalau iman hanya dek susah, iman hanya dek melarat, iman hanya dek payah, itu namanya iman lipstick. Coba kalau sedang nak bermimpi, ya Allah, kau tak aku ini dan ya Allah, kau semayang dan rajin, kasurau dan rajin, puasa dan rajin, mana ceramah dia rajin ya Allah. Tapi kau tak aku ini ya Allah, ekonomi payah, menggalai lontong dah laku, menggalai pecel dah adonan Bali, menggalai lote dah adonan mencari pun ya Allah. Balai duit tak aku ya Allah, ternak ayam mati, ternak kabau mati, ternak Jawi mati, abang laki kau tak aku ya Allah. Orang sabalah cali ke surau nak pernah, semayang nak pernah, apa saja menjadi dinyo, ternak ayamnya kembang, ternak itik menjadi, ternak Jawi beranak, anaknya ke petang menikah hari Khamis, hari Jumat lahir cie. Hari Khamis menikah, hari Jumat lahir ci. Alhamdulillah. Mudah rezekinya pada hari nak semayang, pada hari nak ke surau, pada hari nak mengaji, rezekinya mu. Awak dan ke surau payah, apa saja susah, hidup payah. 8 tahun awak menikah, kadang alun punya anak, orang sabalah anak do laki, kadang 2 anak. Kok bisa begitu? Sesuai janji Rasulullah, ad-dunya sijnun lil mu'minin wal jannatu lil kafirin. Dunia penjara bagi orang mukmin dan surga bagi mereka orang-orang kafir. Yang beriman jo Allah siap-siap miskin, yang beriman jo Allah siap-siap susah, yang beriman jo Allah siap-siap menderita, yang beriman jo Allah siap-siap datang penyakit, yang beriman jo Allah siap-siap melarat, yang beriman jo Allah siap-siap menghadapi badai dunia. Betul? Betul? Kalau ingin jadi pohon tinggi, harus sanggup ditiup angin. Kalau takut dengan angin, boleh jadi rumput rendah, tapi ingat, pasti dipijak orang. Artinya tidak ada hidup tanpa resiko. Makin kuat iman kita, makin besar godaan. Bapak anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, jabatan kan DPRD, ibilihnya jabatannya DPR RI. Wey, betul? Kalau beliau jabatannya DPRD Kabupaten, yang kamu mempengaruhi beliau dipilih DPRD Provinsi. Kalau dari provinsi tidak mampan, dipilih DPRD RI. Akan mempengaruhi. Ternyata beliau tak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Dipilih lebih gadang. Betul? Ranca awak nak jadi anggota DPR, ranca apa-apa nak jadi anggota dewan, dipilih awak ketek-ketek. Biarlah beliau masuk neraka, kok awak masuk surga. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Tidak aman kok Pak Dewan, tidak aman. Tanduan orang tua. Kau jujur mau sebut. Makin kuat iman kita Pak, makin kencang godaan. Betul? Makin kaya kita, makin besar tantangan. Contoh,
Kita gaji satu hari cuma 50.000 satu hari. Pangan awak paling-paling sebanyak 50. Beli bawang, beli lado, beli tomat, beli bare seliter, beli minyak seperempet, 50.000. Leta kenapa i kejam gadang? Enggak. Leta kenapa i kayangi air dingin, danau teh, danau bawah, danau singkerak, danau meninjau, Bukit Lembu Padang, Naresiano, Jam Gadang, Pantai Gloria, Pantai Arta, Pantai Kata. Leta kena. Leta kena. Paling-paling tak kena kelapa sawah. Kalau cuma kelapa sawah lah, banyak labu. Awak tidak mencari dosa di sini. Awak tidak banyak mengecek orang di sini. Awak tidak akan merempi orang di sini. Awak tidak akan memfitnah orang di sini. Ternyata bu, ketek pitihnya, gadang mampannya. Itulah namanya mixagrim. Kecil barangnya, besar hasil. Hei, betul kan? Tapi kalau piti banyak, apa yang terjadi? Pangana panjang. Ndak mau udahnya bujuk dah. Awak kalau pernah kesini dah. Bilole kok tua apa jiru 2 hari tibo. Mangau tu dibeli mama kalau digerasi tagak. Berjalan lah dah. Tak sangkan udah dikecil lebih di meja sebelah. Foto lebih tagak tu di rumah. Sangkan awak dah. Nah, namanya kami laki-laki kalau lah kane bujuk padusi itu luluh hati kami. Woi, apa yang terjadi? Kalau ala kena rayu, sado semayang tinggal. Zuhur dalam perjalanan, asar kemacetan, maghrib kesibukan, isya keletihan, subuh ketiduran. Betul? Tapi awak dan piti seketik sudah beli lado, beli minyak, beli bawang, beli tomat, dibikin sambal-sambal lado. Pikiran tak banyak, makan batabuh-tabuh. Paru ikannya lalu bisa bakaruh. Usai lalu tak ciri kita lasuh. Betul? Lasuh. Lapang paru. Lalu timur di sini tagak di pintu berserak. Selesai. Makan sambal lado. Makanya jangan baik buat hati awak nak hidup susah. Jangan baik buat hati kalau rumah awak ketek. Jangan baik buat hati kalau piti awak fene. Jangan baik buat hati kalau gaji awak ketek. Jangan baik buat hati kalau harta awak setek. Jangan baik buat hati kalau laki awak ketek. Oi, oi, cari jambaran je ni. Ni talok mendengar lagi. Apa dah talok mengecek lagi? Akhlak Rasulullah. Fi akhlaqihi. Kalau kau umat Nabi, cinta kepada Nabi, kata Zinun Al-Misri, fi akhlaqihi, perbaikilah akhlakmu. Yang tua dihormati, yang kecil disayangi. Betul? Tingkatkan hormat menghormati, asah asih dan asuh. Jangan terjadi perpecahan. Kini zaman pilkada, beda pilihan terjadi pecataan. Biasanya duduk selampau, dek yang satu pilih nomor 1, dek yang kedua pilih nomor 2, pindah lampau. Yang nomor 2 lampau di sebarang, nomor 1 lampau di sebarang. Lewat orang nomor 2 beja, nomor 2 tu.
Betul? Biarkan awak baca kak dikasang deh gara-gara nomor 1 nomor 2. Emangnya bupati itulah kita awak. Cuma pikirlah. Kok duduknya jadi bupati besok? Dia dibeli tu awak cek. Ditukar lagi awak. Lai, mengaku awak baca kak gara-gara orang tu sakit. Kareh apa sih nak? Kareh nak? Jangan handi di pandi bongak namanya tu. Pilih sajalah mana ketujuh. Ketujuh nomor 1 cucuk. Pilih nomor 2 ketujuh pilihan. Jangan gara-gara pitih 50.000 mau tukar panganan. Tujuannya nomor 1 dia dapat 50, ubah nomor 2. Beko dibalik 50 leh, ubah nomor 1. Yang terakhir dibalik 50. Pemilihan selesai, indah satu memilih. Aku banyak. Banyak nak? Haram. Oi. Yang menyogok, jo yang disogok tidak berdosa. Tidak ada dosa. Abu berani berdebat sekabupaten kau. Ulama mana mengecek berdosa? Tidak ada berdosa. Jadi babu ya masuk neraka. Berdosa indah. Masuk neraka yo. Alhamdulillah. Akhirnya pilih awak, akan masuk surga atau masuk neraka. Tentukan pilihan. Nah, bertuhan kepada Tuhan yang satu, bernabi kepada nabi yang satu, berkakek kepada kakek yang satu, bernenek kepada nenek yang satu, berkitab kepada Quran yang satu. Pilihan kita. Abu dah menyuruh dah. Abu dah menyuruh. Abu sendiri pun bingung pilihan mana. Kau dah tentu bila perlu dua-dua macam cucak adil. Tidak, pilihan wajib. Siapapun yang jadi bupati Padang Pariaman, bupati kita semua. Semua bupati yang duduk di kantor bupati memikirkan kita semua, betul? Cuma dek lawehnya kabupaten, dek sedikitnya anggaran, dek terbatasnya undang-undang membuat tidak terrealisasi dengan sempurna. Awak harus maklum. Kita mengecek gini, bupati tak beres, kalau awak bupati tak beres. Jangan salah orang saja nak nampak dia, salah awak pikiran. Orang kalau sibuk je urusan orang, tak tahu urusannya. Kalau sibuk je keraja orang, tak tahu keraja-keraja. Kalau sibuk je aib orang, tak tentu je aibnya. Betul? Cari tukang. Dia tahu tukang. Tukang dia tahu. Rumah orang selesai sadonya. Rumahnya cik atau yang buah angin ke matang sampai kini lu terpasang. Hoi, tak boleh bercakap-cakap gara-gara beda pilihan. Nomor 1 menang alhamdulillah, nomor 2 menang alhamdulillah, dua-dua menang alhamdulillah. Rancak. Cik bupati untuk malam, cik bupati untuk siang. Saya netral. Saya tidak tagak kepada nomor 1, tidak tagak kepada nomor 2. Sia saja bupati lah. Kok tak masuk neraka nomor dah situ. Betul-betul. Kalau 1 masuk, berbuat salah mereka di hati gara-gara awak masuk ke neraka. Lejalih tu. Hati-hati pilihan. Tetapkan yang bertanggung jawab, yang peduli jo awak, yang beramanah, tidak sekadar cerita. Hari ini cari asyratis sa'ah, tanda-tanda kiamat. Kebenaran, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, yang hak bisa jadi batil, yang batil bisa jadi hak. Keadilan cuma kata,
kemakmuran cuma teori. Hukum hanya untuk orang kecil, orang besar tak mampan hukum. Betul? Keadilan cuma kata. Beko kalau den bupati, aku tak aku. Alah sudah bupati betul-betul datang tu dia. Itu biasa tu, bahasa politik biasa tu. Awak nak nengah. Mohon maaf. Kenapa Ambo berani mengecek? Ambo tak ada hubungan dengan bupati. Ulama-ulama awak yang ada hubungan dengan bupati, yang suka menjilek ke bupati, tak bisa dia mengecek. Muncul nyonya sumbek. Betul? Betul? Makanya saya berani ngomong, Ambo tak ada hubungan. Kok ke bupati, bupatilah seorang. Kok ke gubernur, gubernurlah seorang. Siapun terserah. Yang penting kita sama-sama membawa Kabupaten Pariaman menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, masyarakatnya madani. Alhamdulillah. Jelas? Itu akhlak. Jangan gara-gara pilihan hancur akhlak. Awak orang Minang yang adat bahasa di isyarat bahasa di kitabullah. Kata di Minang pun diatur. Ada kata mendaki, ada kata menurun, ada kata melereng, ada kata ada dasarnya. Akhlak kita diatur sesuai syarat bahasa di adat bahasa di isyarat bahasa di kitabullah. Syarat memakai adat bakatur. Jangan terpecah belah. Jadikan masyarakat Kasang bagaikan satu tubuh. Bagaimana satu tubuh? Syalik. Satu tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, berjalan di kegelapan malam, kaki tersandung batu, darah mengucur, kepala langsung berdenyui, muncul mengecek, aduh sakit. Betul? Bakok muncul nama kecek, dia muncul kena batu. Yang kanai, bakok muncul menyebui, nyo membantu sakitnya kah? Begitu juga awak. Satu sama lain saling melengkapi. Tangan kanan ke depan, yang kiri ke belakang. Tangan kanan, yang kiri ke depan, yang kanan ke belakang. Jalan bisa berlenggang-lenggang begini. Betul? Tapi coba kalau dua-duanya tak mau kalah. Tangan kanan ke depan, yang kiri ke depan. Bahagia mirip robot begini. Mirip robot. Batu pocong. Mekanisme kerja taat kepada sistem yang sudah digariskan dalam agama. Ada yang di tangan kanan berhubungan yang baik-baik, salaman, tanda tangan, itu buang. Tangan kiri tak pernah protes. Kenapa tak pernah protes? Tahu posisi, karena tugasnya bagian seksi itu bersihan. Betul? Kok kamu membantu tangan semua bantu, sekedar partisipasi maupun air, kelepap. Betul? Masyarakat begitu. Ada yang jadi anggota dewan, beliau. Ya. Ada yang jadi bupati besok. Ada wali nagari. Ada jadi wali jorong, wali korong. Awak masyarakat. Coba sadoanlah masyarakat Kasang jadi anggota dewan. Bagus gitu. Ambo yakin tiap lampau bercakap dewan. Masyarakat yang akan bercakap lah, yang akan bercakap anggota dewan. Kini dia anggota dewan baduo maka bercakap masyarakat. Kita doakan beliau supaya beliau sehat, dapat memikirkan awak jalan gang yang masih halus selesai cakap tadi, jantung manutu ambo disudui. Ambo kemari tekongan patah naik bonoto kate bonoto nyau dak aku bonoto tu. Kata bonoto ambo, buya anggota dewan gitu. Ada dak tekongan patah tu? Ada kan? Masuk kemari tadi yang bersemen tu, naik bonoto ambo ke sana, langsung mengecek bonoto, amasur itu buya anggota dewan. Supaya Pak Dewan besok nyopa lurus jangan cacat. Tidak tentu menutusan mulanya dah. Nah, alhamdulillah.
Tapi kalau awak tidak mendoakan beliau, tidak sihatnya wiko, sakitnya wiko, abilu yang pikiran awak. Yuna, kita doakan umurnya panjang, amin. Rezekinya murah, amin. Urusannya selesai, amin. Bininya bertambah. Curang ibu, kami laki-laki tadi amin, di bawah awak enggak. Tuhan bingung pilih dan makin itu ada. Woi, woi, lanjut. Nah, jam berapa? Lewat jam sawaleh. Lah, besok-besok lah kamu singkit-singkit saja pengajiannya. Yang pertama akhlak perbaiki, betul. Yang kedua wa af'alihi, perbuatan. Perbuatan, apa itu perbuatan? Karajonan elok-elok, baik yang berhubungan jo Allah maupun yang berhubungan jo manusia. Dua jalan, hablum minan nas wa hablum minallah. Apa itu yang berhubungan jo Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman, arka'u, ruku'lah, wasjudu, sujudlah, wa'budu, sembahlah Tuhanmu, khair, berbuat baiklah selalu. 4 perkara. 4 perkara. Pertama, rukuk. Kedua, sujud. Ketiga, beribadah. Yang keempat, selalu berbuat baik. Itu karajo Nabi. Nabi sebagai Nabi yang dijamin ampun segala dosa, baik yang ado maupun yang alun ado, dijamin masuk surga, kunci surga di tangan beliau, tapi tetap sembahyang. Betul? Rugi awak ada sembahyang. Sepohon kayu daunnya, lebat bunganya, walaupun hidup 1000 kalau tak sembahyang, walaupun hidup 1000 kalau tak sembahyang, untuk umur panjang sampailah 120 dipanggil silako sembahyang pemalih, ibadah pemalih. Padahal salat kebutuhan awak, makanya rasul-rasul wanita sangkut perlu dibikin 2 kuburan. Banyak 2 biar sabalah kuburan yang tak mau sembahyang. Oi, di sebelah yang tak mau sembahyang, di sebelah yang sembahyang. Carilah bantu yang kuburan yang tak sembahyang. Kadang-kadang sama, betul. Kumuh, hantu sabuh di sini. Kadang-kadang angin tiap malam berbunyi. Betul. Ada manfaat. Sore-sore bawa bini melala jonda. Kalau ada lelaki nak sembahyang atau bini dah, di tempat di sebelah dah. Nah, lagi alam muda di sini besok. Abo, biarlah abo ke sebelah dah, abo sembahyang. Jo lelaki orang sebelah abo. Nah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Lanjut. Salatullah
Allah salam ala ta'a salatullah ala yasin Allah tawassalna wa bil hadi wa kulli bi alil badri ya Allah wa kulli bi alil badri ya Allah. Cukup Ibu, singkat saja karena jam sampai lewat. Kemudian yang ingin kembali, kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, perbaikilah akhlak kita gini, kemudian perbaikilah perbuatan awak gini, dan ketiga lakukan perintah-perintah Nabi yang elok-elok, kemudian selalu mengikuti sunnahnya Nabi. Kalaulah kita amalkan, sahlah wa umat Muhammad, insyaAllah di akhirat nanti akan mendapatkan syafaatnya. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ya Maulana ya Habibi, nantikan kami kemudian hari. Kalaulah tidak engkau menanti, berikan kami syafaat Nabi. Kalaulah tidak engkau menanti, berikan kami syafaat Nabi. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Cukup. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, insyaallah walaupun ni buka sampai jam 2 balik, tapi nak mungkin suaralah parolo besok kami ke Solo Pulau. Tentu di tiap malam kami begadang tarujuk pengajian. Mudah-mudahan ayang lah dibaca oleh Tuanku Daniel, lah dibaca oleh Ambo, api dan elok-elok, campak dan buruk-buruk. Ibarat pepatah, kok ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam peti. Kok ada kata-kata Ustaz Maulana Al-Banjari LCMI ini yang salah, janganlah disimpan di dalam hati. Ibarat pepatah orang Arab, apa kata orang Arab? Waqat yurjali-jali sayfi mur'un wala pur'un liman jarahal lisan. Kalau pedang lukain tubuh, masih kan ada harapan sembuh. Tapi kalau lisan lukain hati, kemana obat hendak dicari? InsyaAllah kalau nak kue, cari di Facebook Maulana. Banyak ceramah di situ, ambillah, amalkanlah, dengarkanlah, hayatilah. Kalau nak jo, cari di YouTube, ketik Ustaz Maulana Al-Banjari LCMA. Keluar tak hambo, pati hambo tu. Ambo tu, tapi ala diketik-ketik nak ayo keluar. Awak tak boleh bagi tu. Kau duduk ya, kau duduk ndak, paket awak habis tu. Jadi terima kasih. InsyaAllah lain kali kita sambung kembali dalam episode selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.